Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi melontarkan hal kontroversial, MUI Jawa Barat serukan pemerintah evaluasi keberadaan pondok pesantren Al Zaitun. Kemarau melanda Garut dan Subang, warga sulit dapatkan air bersih dan sebagian petani gagal panen. Pengemudi mobil Audi A8 yang dituduh menabrak seorang mahasiswi di Cianjur hingga tewas divonis hakim 3,5 tahun penjara. Ribuan warga di Padalarang, Bandung Barat, Sabtu pagi antre berdesakan demi mendapatkan bantuan 10 kg beras. Tak hanya lansia, warga juga berdesakan membawa anak-anaknya. Salah satu lokasi penyaluran bantuan beras bagi masyarakat berada di kantor pos Padalarang, Bandung Barat. Antrean ribuan warga mengular hingga ke pinggir jalan. Dari data petugas, terdapat 2.340 warga penerima bantuan dari 2 desa, yaitu Desa Laksana Mekar dan Desa Ciburuy. Namun tidak mudah bagi warga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial ini. Mereka harus berjam-jam antre sejak pukul 6 pagi. Apalagi tidak hanya lansia, warga juga banyak yang membawa anak-anaknya antre sambil menunggu pendataan oleh petugas kantor pos. Para penerima bantuan dari program Keluarga Harapan ini mendapatkan 1 karung beras seberat 10 kg. Berapa kilo dapatnya, Bu? 10 kilo. Bantuan apa aja yang diberikannya, Bu? Cuman beras saja? Apanya? Cuman beras saja? Beras aja ya. Makasih. Yang keberapa kali ini, Bu? Udah 3. Oh, 3 kali. Alhamdulillah. Oke. Ini dari desa mana, Bu? Desa Ciburuy. Oke. Berapa lama tadi nunggu, Bu, harus dapat ini, Bu? Ada sejam lah, kira-kira lebih. 2 jam, kurang lebih. Membludaknya warga saat menerima bantuan berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Nasional arah Jakarta ke Bandung. Bantuan beras yang diterima warga dari Kemensos ini merupakan tahap kedua setelah akhir Maret lalu. Dari data Kementerian Sosial, ada sebanyak 21,6 juta penerima bantuan beras di Indonesia untuk tahun ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Tidak turunnya hujan cukup lama membuat warga di Garut dan Subang mengalami krisis air. Tidak terkecuali bagi petani. Mensiasatinya, sebagian petani memilih beralih menanam palawija yang hanya butuh sedikit air. Lebih dari sebulan tak diguyur hujan, warga desa Cigintung, Kecamatan Singajaya, Garut mengalami krisis air bersih. Sumur-sumur warga seluruhnya kering. Untuk mendapatkan air, warga harus mengambilnya ke sumber mata air dengan menggunakan jerigen. Di sini teh nggak ada penampungan air bersih, jadi ngambil airnya ke wilayah Cilumung sekitar setengah kiloan. Pakai ini jerigen. Lewat motor, pakai motor, atau ada yang punya mobil pakai mobil. Warga meminta pemerintah memberikan solusi gimana supaya ada air bersih di sini buat warga. Ada masjid, ada masyarakat di sini semua membutuhkan air buat ya namanya buat beribadah atau keperluan sehari-hari, itu air kan sangat dibutuhkan. Sulitnya mendapatkan air juga berdampak pada lahan persawahan warga. Saat ini saja sudah ada 5 hektar sawah warga yang tidak lagi bisa ditanami padi. Tanahnya pun mulai retak-retak. Desa Cigintung memang dikenal sulit mendapatkan air jika tidak turun hujan. Sawah semua kering, kolam, jadi sekarang mah paling yang rajin, yang biasanya tadi tanam padi kan, paling palawija, paling dibiarkan saja atau tanam ketela pohon. Kalau 1 minggu nggak ada hujan, udah semua sumur kering. Di sungai atau di kampung itu kering kan, nggak ada apalagi 2 minggu sebulan, udah nggak ada air. Kekeringan juga melanda ratusan hektar sawah di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Para petani terpaksa menunda keinginan mereka untuk memulai masa tanam padi karena tidak adanya pasokan air. Upaya mereka mengumpulkan sisa air di saluran irigasi menggunakan pompa gagal.
Kan air dari sungai juga nggak bisa disedot, nggak bisa diambil untuk mengairi sawah. Sedangkan hujan nggak ada, kemungkinan ya nggak bisa turun nyawa lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa ditanami? Nggak bisa ditanami. Ya kemungkinan kalau ada hujan ya mungkin bisa gitu. Kalau nggak ada hujan ya kemungkinan ya susah. Menurut catatan Kepala Desa Rancadaga, dari 700 hektar sawah di wilayahnya, sekitar 40% mengalami gagal panen. Warga berharap proyek pembuatan sodetan dari irigasi Tarum Timur di wilayah Compreng bisa segera diselesaikan oleh pemerintah. Kurang lebih sekitar 700 hektar yang sudah panen benar, ini 60%-nya, dan yang 40%-nya ini bisa dikatakan gagal panen. Sekarang ini masyarakat berharap, khususnya petani, sodetan ini bisa cepat selesai dan digunakan yang di wilayah Compreng. Tidak semua petani padi mengalami gagal panen. Petani di Desa Rawamekar, Kecamatan Belandakan Subang, cermat membaca keadaan. Tidak memaksakan menanam padi, mereka beralih menanam palawija seperti ketimun yang membutuhkan lebih sedikit air. Panen ketimun saat ini jadi berkah tersendiri karena harga ketimun sedang melambung tinggi, 12 hingga 15 ribu rupiah per kilogram, naik 3 kali lipat dibandingkan harga normal. Sekarang palawija lah, padinya lagi nggak ada air. Alhamdulillah hasilnya ada lah. Ini perkirakan dalam 1 hektar berapa ton dapatnya? Ya, dapat 10 ton mah. Berapa kali metik itu? 10 kali petik. Nah sekarang dengan kondisi sekarang ini dapat 10 ton kan? Iya. Untuk pasaran sendiri gimana harganya bang? Ya ada lah dikit. Ada ya, artinya menguntungkan bang? Menguntungkan. Sekarang-karang mah. Tahu besok-besok mah. Menurut petani, 1 hektar lahan bisa menghasilkan antara 10 hingga 30 ton ketimun. Adapun biaya tanam ketimun hingga panen bisa mencapai 20 juta rupiah per hektar. Eko Setiabudi dan Zainal Arifin melaporkan dari Garut dan Subang. Terganggu pencemaran asap buang dari sebuah pabrik penggilingan padi, warga Pantura Subang berunjuk rasa Sabtu lalu. Debu asap cerobok pabrik penggilingan padi yang mengepul ke desa mereka memicu gatal-gatal, mengotori rumah hingga menyebabkan gangguan pernafasan. Membawa sapu, pengki, dan ember, puluhan ibu ini berunjuk rasa di depan pabrik PT Buyung Putra Sembada di Jalan Pantura, Sukasari, Subang. Mereka menuntut pihak pabrik pengolahan dan penggilingan padi ini bertanggung jawab atas polusi udara berupa sebaran debu yang mengotori lingkungan dan memicu gatal-gatal pada kulit, terlebih saat memasuki musim kemarau seperti sekarang ini. Kami tidak minta apa-apa. Cuma kalau jangan debu aja keluar. Aksi ratusan warga di pinggir Jalan Nasional Pantura Subang ini dikawal ketat pihak kepolisian. Pihak perusahaan yang menemui warga berjanji mengatasi persoalan ini dan mengajak warga untuk berunding. Saya minta tolong nih, satu, kita selesaikan secara musyawarah. Ya, saya dari perwakilan PT Buyung Putra Sembada siap menerima, ya, kalau ada kesalahan-kesalahan atau yang perlu diperbaiki. Meski belum ada kata sepakat, ratusan warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah sejumlah perwakilan warga dibantu polisi melakukan mediasi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pengemudi mobil Audi A8 yang dituduh menabrak seorang mahasiswi di Cianjur hingga tewas divonis hakim 3,5 tahun penjara. Pidana kepada terdakwa Sugeng Guru Gautama Legiman alias Uge bin Legiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Vonis ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Jumat lalu kepada terdakwa Sugeng Guru Gautama Legiman setelah lebih dari 7 kali menjalani sidang kasus tabrak lari yang menewaskan mahasiswi di Cianjur, Selvi Amalia Nuraini, di Pengadilan Negeri Cianjur. Majelis hakim memberikan keringatan karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil. Selain itu, terdakwa belum pernah melanggar hukum.
vonis majelis hakim kepada terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Yang pasti ya terdakwa dinyatakan terbukti dijatuhi pidana tadi itu ya 3 tahun 6 bulan kan. Jadi tuntutannya kalau tidak salah itu 4 tahun, ada pengurangan sedikit. Mendengar vonis majelis hakim, Sugeng melalui kuasa hukumnya akan mengajukan banding dalam waktu 7 hari. Sementara pihak keluarga terdakwa tetap bersikukuh Sugeng tidak bersalah dan tidak menabrak Selvi Amalia Nuraini. Keadilan, tapi kalau masih tetap tidak ada keadilan, biar Allah yang mengadili, yang menjolmi kita mah keluarga sudah pasrah. Karena kami mah orang nggak punya. Tadi Sugeng banding ya? Jadi perjuangan terus dilanjutkan berarti untuk keadilan. Allah doakan saja. Saya tidak sesuai. Siap. Kecewa Bu ya? Bu kecewa di sini gimana? Tanggal 20 Januari 2023 lalu, Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, tewas terlindas saat mengendarai sepeda motor di wilayah Kampung Sahbandar, Kecamatan Karangtengah Cianjur. Menurut keterangan polisi, Sugeng pengemudi mobil Audi A8 hitamlah yang menabrak korban bersamaan dengan rombongan kendaraan polisi yang melintas dari arah Cianjur menuju Bandung. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.